Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mitri Asrina dari SDN Kertajaya 1. Di sini saya mau melaporkan pembuatan webinar soal online dengan menggunakan Google Form, di mana ketentuannya yaitu antara lain di header ada logo IG, Sami Sanof, dan judul soal, pembuat soal, dan juga disisipkan foto si pembuat soal. Pertama-tama, header ini saya buat melalui PowerPoint, di mana PowerPoint itu dapat disisipkan dengan berbagai gambar yang kita inginkan, terutama yang sesuai dengan ketentuan, yaitu adanya logo IG, Sami Sanof, dan foto. Nah, di sini judul sesuai dengan soal, yaitu penilaian harian tema 1 subtema 3 kelas 5. Si pembuat soal saya sendiri, Mitri Asrina, dan tidak lupa saya sisipkan foto. Setelah kita membuat dengan menggunakan PowerPoint, jangan lupa kita menyimpannya dengan menyimpan simpanan JPEG, sehingga simpanan JPEG nanti yang sudah tersimpan dapat kita gunakan dengan menampilkan di tanda ini. Di tanda ini kita bisa mempercantik soal online kita, yaitu dengan berbagai warna, dan header dapat kita upload. Dari upload tadi kita dapat memilih gambar yang sudah kita buat. Nah, ini cara pembuatan header sudah. Sekarang di bagian soal. Di bagian soal ada dua bagian, yaitu bagian identitas dan bagian soal itu sendiri. Di bagian identitas meliputi ada nama siswa. Nama siswa saya buat jawaban singkat. Ada kelas. Kelas di sini pilihan ganda karena paralel 5A dan 5B. Ada nomor siswa, nomor absen siswa berupa angka, dan masukkan token. Di sini masukkan token, di sini validasinya sesuai dengan judulnya, yaitu tema 1 ST3 subtema 3. Tema 1 ST3 berupa huruf besar. Nah, ini bagian dari identitas siswa. Bagian pertama. Bagian yang kedua yaitu soal. Soal di sini kemarin ketentuannya disuruh membuat 10 soal. Namun saya membuat 10 soal berupa pilihan ganda plus 5 soal berupa isian. Berhubung di sini saya tematik, maka soal itu campuran antara berbagai mata pelajaran. Misalnya di sini ada bahasa Indonesia, ada bacaan. Ada bacaan. Di sini soal saya beri skor. Soal di sini saya beri skor 5 poin. Skor 5 poin, ada kunci jawaban berupa pilihan ganda. Sesuai ketentuan kemarin, kita juga harus bisa menyisipkan gambar pada soal. Nah, ini pada soal IPA saya sisipkan gambar pada soal. Nah, ini IPA. Ada gambar pada pilihan gandanya, pada optionnya, option 1, 2, 3, 4, yaitu A, B, C, D. Kita bisa menyisipkan gambar di sini. Selain itu ada ketentuan membuat video di sini, video. Nah, ini video yang sudah saya buat, yang sudah saya sisipkan. Nah, ini yang pilihan ganda skornya 5, jumlahnya 10, maka jumlah skornya nanti 50. Kita tambahkan 5 soal isian, 5 soal isian jawaban singkat, ada 10 poin, ada jawaban kuncinya juga. Nah, ada jawaban kunci jawaban. Jadi 50 ditambah 50 hasilnya 100 poin. 100 poin. Setelah itu, nah ini total poin 100. Ini soal bisa kita bagikan ke anak-anak. Kita lihat dulu ke sini. Nah, sebelum dikirimkan kita lihat ini
bagian umum kita bagikan sebagai kuis. Segera pengiriman dan jangan lupa kita simpan. Setelah itu, sebelum kita kirimkan, kita juga harus memperhatikan ini. Sebelum kita kirimkan, kita harus memperhatikan ini. Ada choice timer ini ya, untuk limited waktu. Limited waktu di sini bisa menggunakan waktu setting ya. Nah, ini. Udah. Setelah saya kirimkan, kita menggunakan yang link ini ya. Yang link ini kita copy paste, bisa menggunakan GG, bisa menggunakan diperpendek URL. Nih, URL-nya diperpendek, disalin. Nah, salin. Nih. Setelah itu, setelah terkirim ke Google Class, saya biasanya mengirim lewat Google Class, kita melihat ada respon. Nah, ini kita bisa melihat responnya anak-anak di sini. Tanggapan anak-anak ada 15. Setelah itu kita bisa melihat di sini 15 tanggapan, ada ringkasannya, ada pertanyaannya, ada individu. Kita bisa melihat per individu. Ini lebih jelas, gamblang. Nilainya berapa, salahnya berapa. Nah, demikian soal Google Form yang sudah saya buat. Saya menampilkan laporan ini dengan menggunakan Power Rack di sini. Power Rack, di mana Power Rack ini sesuai dengan anjuran Mas Aris kemarin. Saya menggunakan Power Rack di sini. Saya mendownload Power Rack. Sudah saya download. Ini hasilnya. Sebentar. Ini hasilnya. Kemudian saya ekstrak. Ini hasil ekstrakannya. Terus saya ambil di sini passwordnya, saya masukkan ke install di sini, dan hasilnya seperti ini. Dan hingga sekarang saya menggunakan laporan ini sesuai dengan anjuran Mas Aris, yaitu menggunakan Power Rack. Demikian laporan saya buat dan saya sampaikan terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang dan salahnya.